Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang pasal yang menerangkan tentang qashar salat. Jadi bagaimana cara mengqashar salat. Mengqashar dan mengumpulkan dan qashar dan jamak di sini ya. Faslun fi qashri sholati wa jam'iha, yaitu fasal yang menerangkan tentang tata cara meringkas dan mengumpulkan sholat. Wa yajuzu lil musafiri, dan dibolehkan lil musafiri bagi orang yang bermusafir al mutalabbisi bis safari, yang yakni yang berpredikat bepergiannya tersebut, orang yang berpredikat bepergian, musafir di sini qashru sholati rubaiyati, yang mana meringkas sholat yang jumlahnya ada 4 rakaat, la ghairuha min sunaiyatin wala sulasiyatin wa sulasiyatin minas sunaiyatin wa sulaiyatin, yang mana rakaatnya bukan termasuk dari 2 rakaat, jumlahnya 2 rakaat dan 3 rakaat. Jadi kalau meringkas sholat itu jumlahnya hanya yang 4 rakaat, bukan yang 2 dan 3. Kalau sudah 3 dan 2 itu mau diringkas kayak gimana lagi, kan seperti itu. Jadi yang bisa diringkas sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya, itu yang bisa diringkas. Kalau sholat subuh dan sholat maghrib itu tidak boleh diringkas. Jadi ada 3 yang boleh diringkas, isya, zuhur, dan asar. Wa jawazu qasri sholati rubaiyati bi khamsi saraitah, dan boleh mengqashar sholat rubaiyati yang 4 rakaat bi khamsi saraitah, dengan ketentuan disertai dengan 5 syarat. Al awalu ayakuna safaruhu ay syakhsi, safaru syakhsi di sini yang dimaksud. Yang pertama adalah hendaklah perjalanan seseorang tersebut fi ghairi maksiatin, bukan dalam kategori maksiat. Contoh, misalkan bepergian ingin mengambil togel, ya kan, ingin berjudi, ingin ikut apalah kayak gitu yang maksiat, atau ingin menghadiri orkes apa kayak gitu kan, mau nyawer kayak gitu, ikut dengan nah itu maksiat, itu bukan dalam kategori bermusafir. Huwa syamilul lil wajib ka qada'id dinin. Perkataan tersebut meliputi lil wajib di sini ka qada'id dinin. Nah, seperti kaqadaidainin, seperti melunasi hutang, lil mandubi kasilahi rahmi, kemudian juga yang sunnah. Kalau yang wajib tadi membayar hutang, walil mandubi, dan yang sunnah di situ kasilatirah,
rohimi. Nah, menyambung tali silaturahmi. Misal teman-teman ada yang boleh mudik ya, tapi sekarang nggak boleh mudik kan. Misal rutinitas biasa sebelumnya itu menyambung tali silaturahmi gitu kan, mudik seperti itu di bulan puasa. Nah, itu masuk dalam kategori musafir dan seseorang tersebut boleh mengqashar sholatnya. Walil mubahi, dan yang masuk dalam kategori mubah masuk ini seseorang yang bermusafir di sini kasafari tijarotin, seperti bepergian melakukan jual beli di situ, berdagang. Misalkan kalau zaman dulu itu sahabat-sahabat Rasulullah dari Mekah misal ke Irak, ada yang ke Syam, ada yang ke Damaskus dan lain-lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori musafir yang mubah di sini. Imma safarul ma'siyati, kalau misalkan seseorang tersebut masuk ke dalam kategori perjalanan yang maksiat, seperti kasafari liqat'it thariqi, seperti perjalanan untuk membegal orang di situ. Fala yatarakhusu fihi biqasrin wala jam'in, maka tidak masuk dalam kategori orang yang mendapat rukhsah biqasrin wala jam'in, dalam hal mengqashar dan menjamak sholatnya. Jadi ini ada orang mau membegal kayak gitu kan, di dalam perjalanannya gitu dia mau mengqashar dan menjamak sholatnya. Itu bukan maksud, bukan bagian daripada rukhsah yang dimaksud. Itu ya, membegal, pingin berjudi, pingin merampok, mencuri dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori maksiat. Kalau yang wajib membayar hutang, misalkan saya di sini kemudian 88 jarak di sana ada teman saya punya hutang, nah itu yang kategori wajib. Kalau yang mandub, yang sunnah, itu saya mau mempererat tali silaturahmi dengan keluarga, seperti itu, dengan teman dan lain sebagainya, itu masuk yang sunnah dan kita bisa mengqashar sholat seperti itu. Atau mungkin ada urusan kerjaan seperti urusan jual beli, mungkin ada yang collab satu sama lain kayak gitu. Nah, itu masuk dalam kategori mubah dan boleh mengqashar sholatnya. Wasani antakuna musafahatu aisafari siti asyara farsahan tajdidan fil asahi wala tuhasabu muddata ruju'i minha. Jarak bepergian tersebut hendaklah antakuna musafahatuhu, jarak bepergiannya tersebut sitata asyara farsahon, yaitu 16 farsah. Tajdid, dan yang mana batasan ini fil asoh, ini adalah pendapat yang paling sahih. Wala tuhasabu muddata ruju'i minha, dan tidak dihitung jarak ketika dia melakukan pulang. Jadi dihitung itu jarak perginya, bukan termasuk waktu pulangnya. Kalau pulang pergi itu bukan hitungan. Itu ini yang maksud ini jarak tempuh kita menempuh suatu tempat, tidak termasuk jarak kalau kita mau kembali. Wal farhasu salasu amyalin, satu farsah itu sama dengan 3 mil. Wahina izin, ya sama dengan satu pos lah, seperti itu. Famajmu'ul farahisa samaniyatun wa arba'una mailan, dan kalau misalkan dikumpulkan jumlahnya, maka beberapa farsah tersebut adalah 43 mil. Wal mailu arba'atul alafi khatrati, yaitu 1 mil itu ada 4.000 langkah.
wal khatwatu salah satu aqdamin, dan satu langkah itu ada 3 telapak kaki, salah satu aqdamin. Jadi tek tek tek, nah itu masuk dalam satu langkah gitu. Sedang yang dikehendaki wal muradu bil amyali al hasimiyah, dan inilah menurut ukuran hasimiyah. Nah, oke, kalau kita lihat keterangannya seperti ini ya, kita simpulkan. Satu farsah itu sama dengan 1 pos atau 3 mil di situ. Nah, kemudian 16 farsah itu sama dengan 16 pos atau 43 mil. Nah, 1 mil sama dengan 4000 langkah. 1 langkah sama dengan 3 telapak kaki panjang. Jadi 3 telapak kaki ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di Indonesia 16 farsah itu sama dengan 88,5 km. Jadi 16 farsah itu mil itu tergantung daripada tempat-tempatnya juga. Kalau misal di Indonesia ya rentangnya dari Sabang sampai Merauke agak luas, itu sama dengan 88,5 km, dan itu untuk konversi farsah 16 farsah yang ada di Indonesia. Mungkin berbeda di Malaysia, mungkin di Thailand dan lain sebagainya, itu mengikuti kondisi negaranya masing-masing. Kalau Thailand kan misal Thailand, Vietnam atau mungkin Singapura, mungkin beda lagi dia fatwa ulamanya, jarak bepergiannya seperti itu. Wasalisu ayyakunal qasiru muayyidan di sholati rubaiyah. Yang ketiga, hendaklah orang yang meringkas sholat tersebut muayyidan, mengerjakan sholat li sholati rubaiyah, yang mempunyai 4 rakaat bilangannya. Amal faidatuhu hadaran fala tuqda fihi maksuratan wal faihatu fi safari tuqda fihil maksurata la fil hadar. Yang dimaksud di sini adalah adapun sholat yang terlambat dikerjakan di rumah di sini, maka dia tidak boleh diulang kembali dengan mengqashar di waktu bepergian. Jadi misalkan kita terlambat melakukan sholat di rumah, maka tidak boleh diulang kembali di waktu bepergian. Sedangkan sholat yang terlambat dikerjakan dalam bepergian, maka boleh diulang kembali dengan mengqashar. Tidak boleh mengqashar berada di rumah, seperti itu. Jadi semua mungkin semua dikerjakan di waktu bepergian. Wa rabiu ayyan wiyal musafirul qashra li sholati ma'al ihrami biha. Orang yang bepergian harus niat mengqashar, meringkas sholat berbarengan dengan takbiratul ihram. Nah, jadi ma'al ihram di sini adalah maksudnya adalah berbarengan dengan takbiratul ihram. An-niyatu niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Itu sudah dibahas di bab sebelumnya, masalah wudu itu sudah ada pembahasannya, bahwa yang namanya niat itu berbarengan dengan pekerjaannya. Meniatkan segala sesuatunya, berkeinginan melakukan segala sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Kalau misalkan wudu, meletakkan niatnya di waktu membasuh muka. Kalau misalkan sholat, itu meletakkan niatnya pada saat takbiratul ihram, berbarengan dengan pekerjaannya. Wal khamisu alla ya'tamu fi juz'in min sholatihi bimuqimin ay bima yusolliya sholatan tamatan liyas malal musafirul mutim. Yang kelima adalah bagi orang yang mengqashar sholatnya tidak boleh
tidak boleh makmum, dalam kategori makmum dengan sebagian sholat orang yang bermukim. Jadi misal saya nih bepergian ke Kutai Barat kayak gitu, saya mengkosor sholat gitu. Nah, tapi saya menjadi makmum dari orang yang bermukim, itu tidak boleh, yakni dengan orang yang sholat secara sempurna. Jadi orang yang bermukim ini yang sholatnya secara sempurna, dia lakukan 4 rakaat, sedangkan kita makmum mengkosor sholat melakukan 2 rakaat, itu tidak boleh. Nah, penggunaan kata orang yang bermukim ini supaya mengandung pengertian orang yang berpergian yang menyempurnakan sholatnya. Jadi mukim dengan musafir itu beda cara sholatnya, dan kita tidak boleh melakukan sholat kosor, jamak kosor dalam keadaan bermakmum dengan orang-orang yang bermukim. Wa yajuzu lil musafiri safron tawilan mubahan, dan boleh bagi orang yang berpergian jauh dengan tujuan yang diizinkan oleh syara. Ayyajma'u baina sholatai az-zuhri wal asri, yang mana juga boleh bagi orang yang bermusafir di sini menjamak antara 2 sholat. Jadi ini boleh bagi orang yang bermusafir yang berperjalanan jauh di sini, bukan pembahasan mengkosor, tapi menjamak 2 sholat. Az-zuhri bil asri, misalkan contohnya zuhur dan asar, takdiman wa ta'khiran, baik itu jamak takdim dan jamak takhir. Wa huwa makna qaulihi fi waqti ayyihi masya'a, pada waktu yang dia kehendaki. Jadi pilihannya mau itu jamak takhir atau jamak takdim, terserah bagi orang yang menghendakinya. Jadi kalau misalkan kita bepergian, misal kita tidak sempat sholat sholat zuhur di suatu tempat, misalkan di sini. Nah, kita mau di tempat sana kita mau melakukannya sekaligus sholat asar dikosor dengan dijamak dengan sholat zuhur, atau sholat zuhur kita lakukan langsung dengan sholat asar, itu namanya jamak takdim. Kalau misalkan kita melakukan sholat asar, nah kemudian baru sholat zuhur digabung dengan sholat zuhur, maka itu jamak takhir. Wa ayya jama'a baina sholatai maghribi wal isya taqdiman aw takhiran wa huwal makna qaulihi fil waqti ay masya'a. Nah, kalau misalkan itu dan juga boleh menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya dengan jamak takdim dan takhir, ya ini dalam waktu yang dia kehendaki. Itu karena kalau jamak itu bisa antara sholat maghrib dan sholat isya, zuhur dan asar, itu bisa. Tapi kalau subuh saya nggak tahu ya, kalau misalkan subuh itu keterangannya. Nah, di sini kita akan lihat cek keterangannya. Satu, pengertian sholat qashar yaitu meringkas sholat yang terdiri dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun niatnya adalah usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Jadi kalau misalkan dia meringkas sholat zuhur, maka usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Kemudian kalau misalkan menjamak sholat ialah mengumpulkan kedua sholat, yakni menjadi satu, artinya dalam satu waktu. Misalkan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur sesudah selesai mengerjakan sholat zuhurnya. Jadi kalau kita sudah selesai mengerjakan sholat zuhurnya, maka kemudian kita melakukan sholat asar digabung menjadi satu waktu, maka itu namanya jamak takdim.
dinamakan jamak takdim. Sedangkan bila sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, setelah selesai mengerjakan sholat asarnya, jadi sholat asar dilakukan terlebih dahulu, baru sholat zuhurnya, maka itu dinamakan disebut jamak takhir. Nah, jamak takdim itu niat sholatnya adalah usolli fardal asri, jam'a takdiman, jam'a takdimin ma'adzuri arba'ata raqatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardal asri, saya sengaja niat fardal asri, sholat asar, jam'a takdiman, jam'a takdimin, jam'a takdim ma'adzuri, nah bersamaan dengan sholat zuhur, arba'ata raqatin, 4 rakaat mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, adaan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dan ini diniatkan pada waktu sholat asar. Jadi pada waktu sholat asarnya, jadi berbarengan dengan sholat zuhur. Jadi sholat zuhurnya seperti biasa, sholli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu secara full biasa dia. Tapi kalau dia mengerjakan sholat asar, di sini usolli fardhu asri, jam'a takdimin ma'a zuhri, berbarengan dengan niat zuhur, arba'ata raqatin, 4 rakaat menghadap kiblat, adaan lillahi ta'ala. Ini. Kalau misalkan jamak takhir, usolli fardhu zuhri jam'a takhirin. Nah, jadi seseorang tersebut melakukan sholat asar sebagaimana biasa, baru dia berniat jamak takhir di waktu sholat zuhur yang dia ini yang mau dia jamak di sini. Nah, di sini niat sholatnya adalah usolli fardhu zuhri jam'a takhirin ma'al asri, berbarengan dengan sholat asar yang sudah dia kerjakan tadi, arba'ata raqatin, 4 rakaat mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, adaan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu pembahasan mengenai niat sholat jamak takdim dan takhir. Kemudian syurutu jam'i takdimin salah satu. Adapun syarat-syarat jamak takdim itu ada 3. Al-awalu ayyabda'a bizuhri qoblal asri. Hendaklah dimulai melakukan sholat zuhur sebelum mengerjakan sholat asar. Wal maghribi qoblal isya, dan sholat maghrib terlebih dahulu sebelum melakukan sholat isya. Walau akasa, dan kalau misalkan itu dibalik, karena yabda'u bil asri qabla zuhri masalan lam yasih. Kalau misalkan dibalik dengan mengerjakan sholat asar terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat zuhur, maka tidak sah. Wa yu'iduha ba'daha, dan wajib mengulang sholat setelahnya. In aroda jamak, supaya mengulangi bila menghendaki menjamak sholatnya. Jadi kalau misalkan dibalik itu nggak boleh. Jadi dia harus mengerjakan sholat yang utama dulu. Kalau dia menjamak jamak takdim, sholat zuhur ya sholat zuhur dulu, baru dia melakukan sholat asar. Begitu juga sholat maghrib dan isya. Kalau dia jamak takdim, maka sholat maghrib dulu baru sholat isya. Tidak boleh dibalik. Kalau misalkan dibalik, maka sholatnya tidak sah. Wasani niatul jami awala sholatil ula bi antuk tahona niatul jami bi taharumiha fala yakfi taqdimuha ala taharumi wala ta'khiruha anis salami minal ula wa tazuru fil isna'iha alal azhar. Nah, niat menjamak pada permulaan sholat yang pertama, niat jamak tersebut dibarengkan dipersamakan, dibarengi dengan tidak
dengan takbiratul ihram, sholat yang pertama tadi tidak boleh mendahului takbiratul ihram. Demikian pula mengakhirkan dari salam sholat pertama, menurut pendapat yang lebih ashah, yang lebih kuat, bahwa niat jamak itu boleh dilakukan di tengah-tengah sholat yang pertama. Itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan niat sholat jamak itu yang pertama ya semesti biasanya baru di sholat asar saya melakukan niat yang tadi itu. Wasalisu al-mualatu bainal ula wasaniyah, yaitu hendaklah bersambung. Jadi tidak boleh diselang-seling dengan zikir antara sholat zuhur dan asar, antara sholat maghrib dan isya. Mungkin zikir dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu, itu nggak boleh. Jadi harus mualah, dia harus langsung dikerjakan. Bainal ula wasani, dengan sholat yang pertama, dengan sholat zuhur dan asar, antara sholat zuhur dan asar. Kalau misalnya selesai sholat zuhur langsung berdiri lagi sholat asar. Bi alla yatulal fasli bainahuma, sekiranya antar keduanya tidak terlalu lama. Bi antolal ofa, kalau misalkan terlalu lama, ba'da walau bi uzrin kanaumin wajaba takhirus sholati tsaniyah. Misalkan di situ karena uzur seperti ketiduran di sini, wajaba maka wajib takhiru, mengakhirkan sholatus tsaniyah, sholat yang kedua, ila waktiha, kepada waktunya. Wala yadurru fi mualati bainahuma faslun yasiru urfan. Mengakhirkan sholat yang keduanya sampai pada waktunya, berpisah di dalam masa renggang yang hanya sebentar saja di antara keduanya menurut pendapat yang uraf, maka tidak ada pengaruh, yakni masih sah kedudukan jamaknya. Jadi kalau misalkan dia ketiduran, kecapean gitu, ketiduran, nah terbangun, dia baru terbangun, nah maka dia mau jamak itu tidak ada masalah, itu karena uzur ya, seperti itu, dan masih sah kedudukan jamaknya. Amal jam'u takhir fayajibu fihi alla yakuna niatul jam'i wa takunu niatu hadhil waqtil ula. Wajib di dalam jamak takhir untuk niat jamak takhir yang terletak pada waktunya sholat yang pertama. Jadi kalau menjamak takhir ini, untuk niat jamak takhir terletak pada awal waktu sholat yang pertama. Oh ya, sorry, ini salah. Kalau misalkan jamak takhir itu niat sholat jamak takhirnya itu dilakukan pada sholat yang pertama. Jadi kita jamak takhir, misalkan jamak takhir ini antara sholat asar dan sholat zuhur. Kita melakukan sholat zuhur, tapi di situ letaknya ada melakukan sholat asar, tapi di situ meletakkan niatnya, niat jamak takhirnya itu di waktu sholat asar. Nah baru kita melakukan sholat zuhur. Wa yajuzu takhiruha ila ayyabaqa min waqtil ula zamanun liwa ubdiat fihi kanat adaan. Dan boleh mengakhirkan niat jamak takhir sampai tetapnya waktu sholat yang pertama. Dan bila sholat yang pertama itu dimulai dikerjakan pada waktunya, maka sholat yang pertama tersebut tidak berstatus sebagai sholat adaan, yakni dikerjakan pada waktunya. Jadi kalau misalkan dia sudah maka dia tidak disebut adaan lillahi ta'ala, sudah lillahi ta'ala saja. Itu karena dikerjakannya bukan tepat waktu. Wala yajibu fi jam'i takhir tartibun, dan bagi sholat jamak takhir tidak wajib tertib. Wala mualatun, dan tidak pula di sini tidak wajib mualah. Wala niatu jam'in ala sahihi fi salasah,
Demikian menurut pendapat yang sahih di dalam 3 perkara tersebut. Kemudian di sini wa yajuzu lil hadiri, dan boleh bagi orang yang bermukim. Mukim di sini maksudnya al hadir ini al mukim, orang yang bermukim fi waqtil matar, pada waktu hujan, jemaah bainahuma, untuk menggabungkan dua sholat antara dua sholat tersebut, zuhri wal asr, misalkan sholat zuhur dan asar, fi waktul matar, waktu hujan lebat lah. Matar di sini sebenarnya sih bukan matar-matar biasa sebenarnya, tapi badai lah mungkin seperti itu ya, hujan lebat kayak gitu. Wal maghrib wal isya, maghrib dan isya, la fi waqti saniyati, bukan juga waktu yang kedua. Di dalam menjamak sholat tersebut tidak diperbolehkan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama dari yang kedua sholat tersebut. Jadi dilakukan itu di akhirnya, tidak boleh di awalnya. Jadi di sini in ballam matar a'la saub asfalan na'al wa wajudi tasyurutus sabiqati fi jam'i taqdim. Hal ini memang air hujan tersebut membasahi pakaian bagian atasnya dan bagian bawah alas kaki yang sudah diterangkan syarat-syaratnya terdahulu di dalam jamak takdim. Itu bisa dilakukan jamak takdim. Tetapi sih kalau misalkan terjadi seperti ini, biasanya sholat sendiri-sendiri aja, misalkan sholat di rumah berjamaah bersama keluarga kayak gitu ya, sholat sebagaimana biasa. Wa yustahatu aidan wujubil matar fi awalis sholatain wa la yakfi wujuduhu fil asna'il ula minhuma. Disyaratkan juga bahwa adanya hujan tersebut adalah di permulaan dua sholat, tidak mencukupi untuk alasan boleh menjamak sholatnya. Ada hujan yang di tengah-tengah sholat yang pertama dari dua sholat tersebut. Jadi sebenarnya ini sih saya ringkas saja, sebenarnya juga tidak begitu banyak diamalkan juga di Indonesia. Nah kalau saya pribadi sih, kalau hujan itu ya sholat biasa di rumah seperti itu. Wa yustahu aidan wujuban dal Islam minal ula sawaun istamarul matar ba'da dzalika amla. Disyaratkan lagi bahwa adanya hujan yang turun ketika sholat yang pertama, baik hujan tersebut turun secara terus-menerus atau tidak. Jadi hujan tersebut dari sholat yang pertama, dari sholat zuhur memang deras kayak gitu, nggak bisa baru dijamak kayak gitu, baru boleh menjamaknya seperti itu. Tapi ini susah penghitungannya. Jadi kalau misalkan dia sudah lebat betul ya sholat biasa di rumah sebagaimana biasa, tidak kita menjamak baik itu takdim atau takhir. Ini wa tahtasu rukhsatal jam'i bil matar bil musalli fi jama'atin bi masjidin aw ghairihi min mawadi'il jama'ati ba'idin urfan wa yata'adda dhahibu lil masjidi aw ghairihi min mawadi'il jama'ati bil matari fi tariqihi. Keringanan rukhsah tersebut boleh menjamak sholat sebab hujan ditentukan pula bagi orang yang sholat berjamaah di masjid atau lainnya yang berupa tempat berjamaah yang letaknya jauh menurut ukuran yang lazim. Dan orang yang pergi ke masjid atau tempat-tempat lain yang dipergunakan untuk berjamaah bisa jatuh sakit sebab hujan tersebut. Jadi kalau misalkan misalkan dia jatuh sakit atau apa seperti itu, memang dia tidak bisa maka bisa dirukhsah dengan sholat jamaah atau melakukan sholat sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.